Padang Bay. Hari Sabtu 9 November 2024. Ini hari keempat perjalanan menuju ke Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Di Bali hanya 1 malam. Jam 2, kalau di sini jam 3 kurang 5. Ini masih jamnya Jawa Barat, WIB. Kalau sekarang di WIT jam 3. Ini bening bro, bersih. Itu baru merapat tuh. Udah masuk kapal di Pelabuhan Padang Bay mau ke Lombok. Udah masuk. Ini jam 3 sekarang. Kalau di sini jam 2, di Bogor jam 2, kalau di sini jam 3. Jam 3 persis ferry mulai meninggalkan Pelabuhan Padang Bay menuju ke Pelabuhan Lembar di Pulau Lombok. Perjalanan menurut informasi sekitar 4-5 jam tergantung kondisi cuaca saat di perjalanan. Saya sendiri nggak terlampau detail persisnya berapa jam ya, tapi kayaknya emang sekitar 4-5 jam sampai juga di Pelabuhan Lembar Lombok. Sampai di Lombok sudah malam, tapi yang bikin lama itu informasi dari petugas kapal itu adalah sedang ada perbaikan di dermaganya, jadi bergantian sehingga saat bersandarnya ferry ini relatif lebih lama dibanding biasanya. Sekitar jam 8 kurang lah, kalau nggak salah ini 19.52 kapal sudah mulai merapat di Pelabuhan Lembar Pulau Lombok, tepatnya di ini masuk di Lombok Barat ya. Sekitar 8:15 akhirnya saya mulai meninggalkan ferry. Memang saya nggak terburu-buru, nunggu agak relatif lebih kosong, kecuali ini tinggal truk-truk besar yang belum keluar, karena emang ini ferrynya termasuk ferrynya agak besar. Dari sini langsung menuju penginapan yang udah saya cari sebelumnya di Google. Saya dapat guest house, The Luna Guest House, tarifnya juga lumayan, hanya 230 dan bersih lagi. Kita diajak makan, Pak, tolong Pak, satu Pak, diajak dianterin Rahim makan malam langsung ke ayam taliwang. Itu ya, ayam taliwang asli di Lombok. Ini ciri khasnya, sambalnya kubruk, terong muda, sambal tomat, sambal pedas, sambal kacang, sambal manis. Hari kelima 10 November 2024 nih, hari Minggu, hari kedua di Pulau Lombok. Setelah sampai tadi malam, jam masuk ke penginapan sekitar jam 9 atau setengah 10-an. Malam sudah nyoba ayam taliwang di pinggir di kaki 5 lah, hanya masih penasaran nyoba lagi ayam taliwang. Kita coba yang di rumah makan, pengen tahu aja apa bedanya antara yang di rumah makan sama yang kaki 5, karena emang pas yang tadi malam pun karena udah malam udah jadi banyak habis, nggak terlampau banyak pilihan. Saya coba di sini makan ayam taliwang, pesen juga dengan plecing kangkung, disediain juga plecing kangkung sama sayur bening katuk. Ya memang kalau ada harga ya ada rasa, memang beda rasa dari ayam taliwang dan sambal yang kemarin makan tadi malam dengan yang hari ini. Tapi memang dari sisi harga juga beda, lebih mahal maksudnya.
kasih terong. Nah, sambalnya kalau tadi malam pedas banget. Nah, ini plecing kangkung, toge kayak bumbu urap, terus sambal sama taburan kacang goreng. Selesai makan, saya istirahat dulu sebentar di penginapan, balik ke penginapan, nanya-nanya untuk di Lombok ini enaknya kalau ke arah mana. Saran dari petugas karyawan di penginapan itu di Gesos disarankan coba ke Lombok Tengah. Di sana ada Pantai Kute, kemudian ada juga Bukit Merese, ada juga pantai apa saya lupa juga, terus kemudian juga sirkuit Mandalika. Dan kalau kita mau ke arah Pantai Kute, kita akan melewati beberapa desa adat Sade, ada beberapa desa adat. Jadi sangat disarankan saya ke sana. Akhirnya setelah istirahat sekitar jam 2 atau setengah 3, saya meninggalkan Gesos, jalan menuju ke arah Lombok Tengah di Desa Tapen, di daerah Gerung. Saya lupa, mungkin Kecamatan Gerung kalau nggak salah. Desa Tapen, Kecamatan Gerung. Ini menuju ke Lombok Tengah, ke arah bandara juga. Dari sini tujuan awalnya niatnya adalah Pantai Kute. Jadi Pantai Kute itu bukan hanya ada di Bali saja, ada juga yang di Lombok. Salah satu yang membuat berkesan perjalanan di Lombok ini adalah kualitas jalannya. Lebar, mulus. Kayaknya memang ini bagian dari program pemerintah waktu mereka membangun sirkuit Mandalika, karena yang jalan arah saya itu kan jalan pelabuhan laut ya, dari Pelabuhan Lembar. Nah, ini yang barusan bundaran Welcome to Lombok itu, kalau ke kiri itu ke arah Bandar Udara Pulau Lombok. Jadi jalur ke Mandalika itu mulus dan lebar banget, asik. Nah, ini pas masuk waktu asar, hujan turun gede. Pas waktu itu saya memang berhenti lagi di masjid. Ya udah, selesai sholat asar nunggu hujan reda. Karena kalau di Trabas juga hujan nggak enak juga, walaupun saya bawa jas hujan sih. Tapi pikir udahlah, nggak buru-buru. Sekitar itu jam setengah 4 lewat. Hujan sudah mulai reda, saya lanjut. Walaupun masih gerimis, kita ngelewatin kampung adat Ende. Sebenarnya menarik ini, pingin sih berhenti di sini, tapi saya juga ngejar waktu. Pinginnya sih melihat sunset. Katanya di Bukit Meresi sunset itu bagus. Akhirnya saya, karena hujannya sempat agak lebih lebat lagi, saya berhenti di warung. Ya sekalian ini nunggu hujan agak reda. Ini anak-anak ya seumur-umur gini memang paling senang kan main hujan. Selepas itu hujan agak reda sedikit, saya lanjut menuju ke Pantai Kute. Nah, ini kita juga melewati lagi kampung adat Sade, Sasak Village Sade. Senang sih sebenarnya saya ingin ke tempat-tempat yang tradisional seperti ini, tapi waktu juga, jadi memang harus milih-milih mana yang bisa dikunjungi, mana enggak. Jadi ini hanya sampai depannya aja, kemudian saya lanjut lagi ini ke arah Pantai Kute. Sudah masuk wilayah Pantai Kute. Karena waktunya udah lampau sore, akhirnya saya putuskan skip Pantai Kute. Saya lanjut ke Bukit Merese. Untuk ke Bukit Merese ini kita akan melewati sirkuit Mandalika. Nggak masuk sih ke wilayah dalam sirkuit Mandalika, hanya berhenti di area depan sirkuitnya. Yang benar-benar nih, jalan di sini asik betul. Ya mungkin karena memang sirkuit dengan taraf internasional ya, jadi dibangun image yang bagus untuk menuju arah sirkuitnya.
kanan Pantai Mawun, ke kiri ke Pantai Kuta. Papan petunjuk di sini cukup informatif kok, cukup banyak dan informatif. Jadi jangan khawatir juga kita kesasar atau tersesat. Karena kalaupun misalnya nggak kebaca, kita nanya ke penduduk lokal, mereka juga dengan ramah akan bantu atau menunjukkan. Sepanjang perjalanan banyak yang sedang membangun, nggak tahu gedung apa, tapi saya yakin wilayah ini 1-2 tahun ke depan pasti akan selalu banyak perubahan-perubahan. You describe your heart like 1,000 pieces floating into the dark. Hey, you describe your past like a nasty case on your back. Masuk ke sirkuit Mandalika. Kita nggak masuk, ke depannya saja. Twisted face. Let me kiss your troubles away. And you don't have to be like that. Kita If you just let me in, let me in, let me in, let me, let me in, let me in, let me. Babe, you describe your heart better than I do mine. You're my igniting spark. Oh, babe, I wanna know your best, no matter how it sounds, with all the ups and downs. So baby, take my hand. There's no turning back. I'll be right by you. Darling, why do you have to be like that? Let me kiss your troubles away. And you don't have to be like that. If you just if you just let me in, let me in, let me in, let me, let me in, let me in, let me in, let me. sekitar jam 5 lewat saya nyampe di Bukit Merese. Di sini juga ternyata udah ramai. Ya, memang tempatnya indah. Kita parkir, masuk ke sini bayar 10.000 untuk masuk ke areal sini, terus membayar parkir lagi. Dari parkiran kita mesti jalan ya paling nggak sampai 5 menit, agak menanjak jalannya untuk sampai ke atas Bukit Merese ini. Begitu sampai, wow, memang pemandangannya indah, keren sih. Hanya sayang memang karena cuaca agak mendung, jadi keindahannya sedikit agak berkurang. Tapi so far benar-benar keren sih. Sayangnya saat saya kesini
langit tidak terlampau cerah, jadi sunsetnya tidak terlampau sangat indah saat matahari terbenam. Tapi lumayan, pemandangan secara umum di sekitar sini menarik. Pantainya juga bagus. Usianya panjang nggak? Panjang. Panjang ya. Namanya siapa ini? Rocky. Rocky. Oh, Ya. Rocky Balboa. Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung. Pandai ngomong. Ternyata di atas Bukit Merese ini ada beberapa warga lokal yang membawa burung elang ya. Nggak nanya juga sih jenis burung elang apa gitu. Tapi kalau kita mau berfoto, kita bisa pakai elang itu, dikasih pinjam sarung tangannya. Dan dia tidak menetapkan tarif, dia hanya bilang seikhlasnya aja. Asli sini gitu ya? Bebas berapa aja. Ini yang kadang bikin bingung. Ya, tapi menarik, mumpung ada di sini, ya udah, saya juga ngambil kesempatan untuk berfoto dengan burung elang ini. Ada beberapa sih, 3 atau 4 ya, nggak terlampau perhatikan detail, tapi yang terang sih lebih dari 3 ada di situ. Elang yang saya pegang ini, kata si pemiliknya namanya Rocky, umurnya belum sampai setahun, jadi masih termasuk muda juga. Ya menarik, tapi di sisi lain juga kadang kasihan juga sih kalau ada hewan-hewan yang sebenarnya liar tapi dipelihara seperti ini. Ya walaupun dikasih makan ya, tapi saya lebih cenderung sebenarnya untuk dilepas di alam bebas. Namanya si Rocky. Ya. Usianya baru berapa tahun? Baru mau masuk 1 tahun. Dok. Berapa? Baru mau masuk 1 tahun. Baru masuk 1 tahun, masih baik. Ya. Suaranya berubah nggak kalau dia udah Enggak, sama aja. sama aja? Rocky umur setahun, masih bayi ini. Satu tadi. Lewat aja barusan, kehujanan. Itu hujannya deras, makanya saya telat sini nunggu. Saya pikir udahlah, saya terus saja. Kalau tadi si Rocky, kalau ini siapa namanya nih? Sultan. Wes, mantap. Ini si Sultan. Kenapa ditutup matanya kayak gini? Biar dia anteng kita bawa Anteng ya. pulang. Ya. Tapi dia nggak kesiksa kalau ditutup gitu, emang Enggak. senang. Ini bikin dia relax. Sultan. Nah ini Google. siapa? Google. Lebih tua kayaknya ya. Yang mau masuk 2 tahun. Oh, udah lebih. Kita balik yuk dari Bukit Merese. Karena matahari terbenamnya nggak terlampau jelas, ada mendung. Pantainya bagus, pasirnya putih. Jadi kalau sore orang banyak kemari, tapi terlambat karena terhalang hujan di desa adat Sadik. Bapak dari mana Bapak? Hah? Dari Lombok juga? Sering ke sini Pak? Sering. Oh, sering. Kalau ini teluk apa jadi namanya Pak? Ini Teluk Cemara, Ini Teluk Cemara. Dengan Pak Waldin dari Lombok ya? Lombok Tengah juga. Lombok Tengah. Apa nama daerahnya apa Pak Lombok Tengah? Daerahnya Batu Ngalir, Batu Nyale. Batu Nyale, Iya. Batu Menyala maksudnya. Motor diparkir di sini. Kalau Google mengarahin ke sini, tapi sebenarnya ada juga di atas. Mari Pak, cek. Nungguin dengan sabar. Masuk maghrib, hari mulai gelap, saya jalan balik meninggalkan Bukit Merese menuju ke arah Lombok Barat, ke daerah Gerung di kota Mataram, persisnya di Lombok Barat. Lombok ini banyak tempat yang indah sebenarnya, tapi ya kita emang harus milih-milih daerah mana saja yang dikunjungin. Jadi sebaiknya sih sebelum ke Lombok ya bikin list dulu mana yang akan jadi prioritas supaya nggak saling bertabrakan waktu dan tempatnya. Lanjut besok ke